peyleyin. Yanmak istemez bu işin alimleri. Disutradarai oleh Al-Permesci, film ini berkisah tentang ritual kuno Zulmat yang dilakukan seorang wanita untuk menyantet keluarga saudaranya sendiri. Ritual itu menyebabkan satu keluarga mati terbunuh, namun si wanita harus menanggung konsekuensi dari perjanjian iblis. Tokoh dari si Jin 3 muncul kembali sebagai Orhan yang kini bekerja sebagai tukang pandai besi. Pria itu bertobat dari perbuatan syirik di masa lalu, namun kemampuan supranatural yang ia miliki masih terus membayangi. Kemunculan iblis Zulmat yang berbahaya membuat Orhan senantiasa ditimpa teror mematikan. Sementara itu, si wanita dihantui iblis Zulmat yang terus meminta tumbal anak kecil. Mampukah Orhan menyelamatkan manusia dari gangguan iblis ganas itu? Berikut ceritanya. Saat ada bulan purnama dalam satu bulan kalender, maka saat itu disebut sebagai bulan hitam. Kejadian langka itu hanya terjadi pada bulan Februari setiap 19 tahun sekali. Tepatnya pada tahun 2018, bulan hitam itu kembali terjadi. Sementara bulan hitam berikutnya jatuh pada tahun 2037. Ritual Zulmat yang sangat berbahaya hanya bisa dilakukan tepat di bulan hitam. Para ulama enggan menyebut nama ritual itu karena terlalu mengerikan. Untuk mendapat energi terbesar, ritual harus dilakukan di malam yang paling gelap di bulan hitam, yaitu saat bulan baru muncul. Di saat itulah para penyihir melakukan malam Zulmat untuk mengundang kekejaman dari penghuni kegelapan. Meral menemui penyihir Hira tepat di malam Zulmat. Ia hendak menuntaskan hajat untuk menyantet pria pembunuh yang merenggut nyawa anak serta suaminya sendiri. Sebelum melakukan ritual berbahaya itu, penyihir Hira kembali bertanya apakah Meral yakin dengan menjalani ritual Zulmat. Sekali ritual dilakukan, maka tak ada jalan kembali dan kutukan akan terus berlanjut. Meral menuturkan bahwa ia akan melakukan apapun untuk membalaskan rasa sakit kehilangan anak dan suami. Penyihir Hira membantu Meral untuk menyiapkan ritual, yaitu dengan tumbal seorang anak kecil yang cocok. Penyihir itu berkata agar Meral keluar berjalan kaki di malam Zulmat karena saat itulah Meral akan dipertemukan dengan si calon tumbal. Begitu mendapatkannya, Meral harus membawa tumbal itu ke tempat sang penyihir untuk melakukan ritual Zulmat. Setelah keinginan Meral terwujud, malam berikutnya wanita itu harus mengubur sang tumbal hidup-hidup. Penyihir Hira kembali bertanya apakah Meral bersedia menanggung semua dosa. Meral berkata dengan lantang jika ia tak punya pilihan lain. Tanggal 16 Februari 2018 bertepatan di hari Jumat, yaitu hari malam Zulmat. Meral membawa anak laki-laki bernama Mehmet yang ia temui di pinggir jalan. Anak itu tidak memiliki sanak saudara dan bekerja sebagai pengemis jalanan. Sesampainya di rumah penyihir, upacara ritual langsung dilakukan bersama para jin kafir. Hira memohon pada iblis untuk memenuhi dan mengabulkan keinginan Meral agar bisa membalaskan dendam pada musuh-musuhnya. Seketika itu, sihir yang bekerja itu merasuki otak pria musuh Meral. Tanpa diduga, saat pria itu pulang ke rumahnya, ia langsung menembaki semua anggota keluarga tanpa tersisa. Penyihir Hira menggebrak meja seraya berkata jika keinginan Meral sudah terpenuhi. Kini hanya tinggal satu pekerjaan tersisa. Ia meminta Meral untuk menunggu sampai malam berikutnya. Meral harus mengubur si kecil Mehmet hidup-hidup dan menanggung dosa besar pembunuhan itu sendiri. Hira menegaskan bahwa iblis Zulmat kini telah menyatu dengan darah Mehmet dan bersemayam di dalam tubuh anak tak berdosa itu. Jika Meral tidak menguburnya dengan benar, maka penderitaan hidup akan terus menghampiri, bahkan lebih buruk dari penderitaan yang pernah dialami siapapun. Hira memberikan jimat penyegel yang terbuat dari tulang belulang 7 binatang. Jimat itu harus dimasukkan ke dalam karung dan dikubur bersama dengan anak itu.
Jimat berupa tulang 7 binatang itu adalah segel bagi iblis Zulmat agar tidak membahayakan kehidupan Meral selanjutnya. Zulmat'ın mührüdür. Di waktu yang sama, Orhan masih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai pandai besi. Begitu melihat langit yang gelap disertai rembulan yang temaram, Orhan baru menyadari jika malam itu adalah malam Zulmat. Ia langsung membuka kitab sihir dan mempelajari lebih jauh tentang kesakralan malam itu. Orhan sampai ketakutan saat mengetahui kengerian yang ditimbulkan dari ritual Zulmat itu. Ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka yang terlibat ritual Zulmat. Orhan pun ragu adakah cara untuk menyelamatkan diri dari kutukan Zulmat. Dan film pun dimulai. 1 bulan setelah kejadian itu, tepatnya tanggal 21 Maret 2018, hari Rabu, Kemal membawa keluarganya pindah ke rumah paman yang sudah lama kosong. Arzu, istri Kemal, mengundang Meral untuk datang ke rumahnya. Mereka bertemu saat Arzu baru saja pindah dan Meral sibuk menyapu halaman rumah tetangga. Arzu sedang membutuhkan asisten rumah tangga untuk membantu merawat ibu mertua yang sakit keras. Jika Meral bersedia, Arzu meminta asisten rumah tangganya untuk tinggal di rumahnya selama bekerja. Ibu mertua Arzu bernama Lale. Wanita itu menderita Alzheimer sejak 2 tahun yang lalu dan ingatannya semakin memudar. Arzu tidak bisa merawat sang ibu karena memiliki 2 anak perempuan yang butuh perhatian ekstra. Putri sulungnya bernama Serap, berusia 18 tahun, dan si bungsu bernama Ruya, 9 tahun. Semenjak pindah ke desa, Serap menjadi gadis pendiam karena terpisah dari teman-temannya di kota. Begitu Ruya menghampiri ibunya, Arzu langsung mengenalkan putri bungsunya pada asisten rumah tangga yang baru. Meral membuka tasnya dan memberikan permen untuk Ruya. Setelah Ruya pergi, Arzu menceritakan kondisi Ruya yang baru sembuh dari penyakit mematikan. Ia meminta Meral untuk memperhatikan kebutuhan Ruya dan mengawasinya secara khusus. Meral dengan sigap berkata jika ia sangat menyukai anak-anak dan bisa menjaga mereka dengan baik. Arzu memberikan selamat pada Meral karena diterima menjadi bagian dari keluarga besarnya. Setelah mendapat permen dari Meral, Ruya kembali ke kamar neneknya. Ia masuk untuk memeriksa kondisi sang nenek yang sakit keras. Wanita renta itu tak henti bergumam mengatakan bahwa orang lain telah melakukannya. Begitu melihat Ruya berdiri di samping ranjang, nenek Lale berkata bahwa Kemal memberitahu semua rahasia padanya. Kemal sangat menyesali perbuatannya itu, namun ia tak bisa berkata apa-apa karena ketakutan. Nenek langsung mengusir Ruya dan berkata jika cucunya telah berubah menjadi orang lain. Malam harinya, Serap baru pulang setelah seharian main di luar rumah. Kemal, Arzu, dan Ruya sudah duduk di meja makan untuk menyantap hidangan bersama-sama. Serap terlihat cuek dan menolak jatah makan malamnya. Gadis itu memilih pergi ke kamar sambil chattingan dengan teman lamanya. Meral meminta izin pada Arzu untuk menyuapi nenek Lale di kamar atas. Setelah Meral pergi, Arzu menjelaskan pada Kemal jika Meral adalah asisten rumah tangga mereka yang baru. Meral sudah berada di kamar nenek Lale sembari mengusap mulutnya yang basah. Begitu melihat Meral, nenek Lale langsung bertanya siapa kamu. Ia bahkan berkata jika rumah mereka tidak bisa menampung lebih banyak orang karena terlalu sempit dan makanan akan cepat habis. Nenek Lale tampak tak senang dengan adanya orang baru di rumah itu. Ia beranjak pergi untuk berbicara dengan Kemal. Meral berusaha untuk menenangkan Lale seraya berkata jika ia akan memanggil Kemal agar datang ke kamar. Tiba-tiba Meral terdiam begitu tubuhnya didorong sangat kuat sampai terjerembab di kursi kayu. Nenek Lale bergumam seolah hendak menasihati Meral agar melakukan semuanya tepat pada waktunya. Wanita itu berjalan mendekati lukisan gelap yang mengerikan. Meral masih tak mengerti apa yang dikatakan ibu mertua majikannya itu. Lela berkata jika tidak dilakukan tepat pada waktunya maka tumbalnya akan menjadi lebih mahal. Ia membuka pintu kamar mandi dengan terus bergumam.
Lale masih mengulang kata yang sama, yaitu semua akan baik-baik saja jika dilakukan tepat pada waktunya. Meral sampai menggigil ketakutan karena Lale berjalan mendekatinya. Tak berselang lama, tiba-tiba Lale bertanya, "Siapa namamu?" Tampaknya ingatan wanita itu sudah menjadi lapuk dan selalu lupa dengan apapun juga. Lale berpesan pada Meral untuk menyampaikan pada cucunya di kamar atas agar tidak datang ke kamarnya lagi. Nenek menyalahkan perbuatan Kemal yang merubah Ruya menjadi orang lain. Meral membujuk nenek untuk tidur kembali. Nenek Lale lupa lagi dengan Meral dan langsung marah-marah sambil mengusir asisten baru itu. Git, Kemal gelir. Git. Git diyorum, git. Setelah Meral pergi, nenek bercermin sembari berkata jika mereka tidak tahu apa yang dilakukan Kemal. Di waktu yang sama, Ruya sudah bersiap tidur di kamar bersama sang kakak. Serap merasa jika adiknya tidak pernah merasa sedih padahal mereka pindah ke tempat baru dan kehilangan teman di sekolah yang sama. Melihat Kemal belum tidur, Arzu langsung menghampiri suaminya itu. Ia berkata jika Serap belum bisa beradaptasi dengan lingkungan di rumah baru mereka. Kemal meminta Arzu untuk memberi lebih banyak waktu pada anak-anaknya. Ia yakin semua akan baik-baik saja dan Serap bisa memiliki teman baru yang lebih baik. Sebagai dokter, Kemal harus memulai pekerjaannya dari nol. Ia akan melamar ke beberapa rumah sakit dan memulai kehidupan baru di desa itu. Arzu bingung mengapa Kemal meninggalkan rumah sakit yang lama jika pada akhirnya pria itu kembali menjadi dokter. Kemal menegaskan jika pikirannya juga butuh istirahat. Di waktu yang sama, Meral menyimpan karung dari penyihir Hira di rak kamarnya. Ia mengenang sosok putra tercinta Hasan dan sang suami di lembaran foto usang. Meral selalu membawa foto itu agar tidak merasa kesepian setelah ditinggal sebatang kara di dunia yang kejam. Ia masih ingat saat pria itu menembak mati putra dan suaminya sendiri. Mereka mati tepat di depan mata hingga membangkitkan kebencian serta dendam. Meral menyimpan foto itu di cermin hingga tiba-tiba iblis itu kembali muncul untuk menagih janji dari kesepakatan tumbal yang tampaknya tidak berhasil dilakukan. Jam menunjukkan pukul 6 petang. Arzu duduk di sebuah kursi sementara Kemal menuangkan darah segar ke dalam gelas. Dengan selang transfusi, ia memindahkan darah dari satu gelas ke gelas lainnya. Ia bertanya pada Arzu di mana Ruya berada. Wanita itu berkata jika Ruya sedang mandi di lantai bawah. Kemal bergegas menjemput anak bungsunya itu dan menyerahkan pekerjaan darah pada Arzu. Begitu membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba nenek berkata jika Kemal seharusnya tidak melakukan hal itu. Kemal panik bukan kepalang melihat putrinya tergeletak bersimbah darah. Ia menggendong anak itu sembari berusaha membangunkannya. Nenek Lale berkata jika Kemal sudah gila. Ia meminta agar dibunuh juga karena tak ada yang tahu darah siapa yang menyelimuti tubuh mereka berdua. Kemal ternyata melihat Ruya yang asli berdiri di depan pintu. Ternyata Kemal ketiduran di ruang tengah dan terbangun dari mimpi menyeramkan itu. Untungnya seluruh isi rumah terlihat normal dan baik-baik saja. Ruya pun masih berada di kamar bersama sang kakak. Serap mengaku tidak suka dengan Meral. Berbeda dengan Ruya yang sangat menyukai asisten baru di rumah mereka itu. Serap memperingatkan Ruya agar tidak terlalu dekat dengan orang baru. Ruya menerima nasihat itu dan balik badan untuk memejamkan mata. Serap sendiri memakai headset dan menutupi kepalanya dengan selimut untuk menonton video di HP-nya. Ruya terbangun begitu mendengar suara wanita memanggil namanya. Suara itu berasal dari balik selimut Serap. Ruya mendekati ranjang kakaknya, namun suara itu terus bergumam dengan nada kasar seolah mengusir Ruya dari kamar. Gadis itu membuka selimut kakaknya dan membuat Serap kesal. Di tempat lain, Orhan masih mempelajari bulan yang terjadi 19 tahun sekali. Kegelapan zulmat menimpa umat manusia di mana ketika ritual dilakukan, maka semua kutukan terpenuhi. Orhan masih mencari tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya.
Ia merasakan ada hawa tak tentram seolah kejahatan besar tengah melanda. Seketika itu, suara iblis terdengar menggema memperingatkan Orhan untuk tidak ikut campur. Jika Orhan melibatkan diri, maka kutukan mengerikan akan terus menghantui. Bahkan Orhan tidak akan bisa lolos dari cengkraman mereka. Orhan mengusir iblis itu dengan bacaan Al-Quran. Ia kembali membaca kitab sihir yang tertulis bahwa ritual yang belum selesai akan menambah kengerian dari kutukan zulmat. Kegelapan akan mengikuti orang tak bersalah dan dirusak pikirannya. Hari berikutnya, 22 Maret 2018, Ruya memohon pada sang ibu untuk tidur di kamar sendiri dan terpisah dari sang kakak. Ia berbisik jika Serap mengusirnya dari kamar tadi malam. Arzu pun memenuhi keinginan Ruya dan menyiapkan kamar di sebelah. Sementara itu, Kemal masih meratapi kesalahannya di masa lalu. Ia tak tahu bagaimana cara mengakhiri mimpi buruk yang terus menghantui. Seekor lalat muncul di depan mata dan Meral menceritakan pengalaman pahit dalam hidupnya saat Hasan dan suaminya mati ditembak saudaranya sendiri. Ia mengaku sangat sedih ketika kehilangan putra satu-satunya. Kemal pamit pada Arzu untuk keluar sebentar mengurus pekerjaan. Sementara itu, di kota Zildirim, sekelompok anak kecil dipaksa bekerja sebagai pengemis oleh dua pria mafia. Kazim memaksa mereka untuk segera bangun dan berangkat mengemis di jalanan kota. Kazim menemui Samet untuk menanyakan keberadaan Meral. Ia meminta Riza untuk mencari di mana Meral berada. Ia tak mau kena masalah akibat dari tingkah gila Meral. Kazim masih ingat saat Meral hendak mengubur Mehmet hidup-hidup. Untungnya anak-anak lain memberitahu mereka tentang kejadian itu. Kazim meminta Samet untuk mengejar Meral dan memeras uangnya. Sementara ia sendiri akan menemui Dokter Kemal yang menjadi tersangka sesungguhnya. Sepulang dari rumah sakit, Kemal membeli dua boneka yang berwujud anak laki-laki dan perempuan. Ia memberikan dua boneka itu untuk Ruya dan berkata jika boneka laki-laki itu bernama Mehmet sedangkan boneka perempuannya bernama Ruya. Kemal meminta Ruya untuk menyimpan dua boneka itu dan Mehmet tidak boleh dipisahkan dari boneka Ruya. Setelah Kemal pergi, Meral mengunjungi kamar gadis kecil itu dan bertanya mengapa Ruya meminta tidur terpisah dari sang kakak. Ruya menceritakan kejadian kemarin saat diusir oleh Serap. Meral langsung berkata jika Serap memiliki perasaan iri terhadap adiknya. Wanita itu menyisipkan perasaan benci di hati Ruya untuk bermusuhan dengan kakaknya sendiri. Sembari memeluk gadis itu, Meral melihat dua boneka baru di kamar Ruya. Malam harinya, Kemal menenggak obat tidur karena ia kesulitan tidur lelap. Arzu menceritakan kisah pilu dari keluarga Meral di mana anak dan suaminya mati karena berebut sengketa tanah. Pelaku penembakan itu memiliki kerabat di kepolisian dan berhasil menghindar dari hukuman penjara. Meral bercerita jika pelaku pembunuhan itu sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Pria itu menggila dan membunuh seluruh keluarganya sendiri. Cepat atau lambat, siapapun yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman sendiri oleh keadilan ilahi. Kemal termenung mendengar kalimat itu. Di tempat lain, Meral kembali menyuapi makanan untuk nenek. Wanita tua itu kembali bercerita ngelantur dan berkata jika suaminya kini terbakar oleh api neraka karena tidak menepati janji. Lali menegaskan jika janji harus segera ditepati karena jika tidak, balasannya akan sangat buruk. Nenek makan dengan sendoknya sendiri, namun sendok itu sengaja dijatuhkan ke lantai. Meral menunduk untuk mengambil sendok itu lagi hingga tiba-tiba bayangan nenek yang mengerikan langsung berubah seperti sedia kala. Nenek mulai hilang ingatan dan bertanya siapa namamu. Di malam yang semakin larut, Serap terbangun setelah mendengar suara Ruya memanggilnya. Ruya merengek ketakutan jika tidur sendirian. Serap yang sangat mengantuk bangkit dari tidurnya untuk menasihati Ruya agar tidak mengganggu. Ternyata Serap terbangun dari mimpi mengerikan itu di mana suara Ruya masih terdengar memanggilnya. Pintu kamar terbuka sebagian hingga terlihat pintu kamar sebelah.
Serap beranjak pergi untuk mencari keberadaan suara adiknya itu. Ia masuk ke kamar paling ujung dan menemukan Ruya duduk menunduk di pojokan. Saat Serap menghampiri gadis itu, tiba-tiba pintu terkunci dengan sendirinya. Ruya bangkit dari tempat duduknya dan menjelma ke dalam wujud monster raksasa. Serap kembali terbangun di mana pintu kamarnya hendak dibuka paksa. Ternyata Ruya yang asli masuk ke dalam untuk tidur bersama kakaknya. Melihat Serap ketakutan, Ruya langsung memeluk tubuh sang kakak sambil tersenyum. Di waktu yang sama, Meral memimpikan Hasan yang mati di depan mata. Ia juga melihat Mehmet sedang bermain ayunan di taman. Ritual Zulmat selalu menghantui dalam mimpinya seolah hendak mengingatkan janji yang belum ditunaikan. Bahkan dalam mimpi itu, penyihir Hira duduk tepat di sebelah Ruya. Meral bisa melihat arwah Mehmet dan nenek Lale yang meninggal dunia seketika itu. Meral terbangun dari penampakan paling mengerikan. Suara rintihan Hasan memanggil dari kejauhan. Hasan berkata bahwa iblis Zulmat tidak akan berhenti mengganggunya sebelum Meral melaksanakan janji. Hasan membujuk Meral untuk segera menyerahkan tumbalnya dan jangan merasa kasihan pada anak itu karena sudah sakit-sakitan. Meral beranjak dari tempat tidur untuk mencari keberadaan putra tercinta. Saat berada di ruang tengah, Meral merasakan tangan seseorang menepuk pundaknya. Saat ia balik badan, tak ada siapapun di sana. Kejadian itu terulang sebanyak 3 kali hingga tiba-tiba pagi harinya, Kemal membangunkan ibunya untuk meminta sesuatu. Ia bertanya apakah ibu mau memberikan hidupnya untuk Ruya. Kemal berkata jika Lale harus mati agar Ruya bisa terus hidup. Nenek Lale bertanya mengapa harus membunuhnya juga padahal Kemal sudah membunuh Mehmet. Kemal terkesiap mendengar nama itu. Bagaimana ibunya bisa tahu tentang Mehmet? Lale berkata jika arwah Mehmet datang padanya dan memberitahu semuanya. Kemal mengalungkan selang ke leher ibunya sembari berkata jika darah Lale bisa menyelamatkan Ruya. Ia membawa ibu ke tangga samping rumah dan memaksa wanita itu untuk terjun dari atas. Kemal terbangun dari mimpi buruk itu hingga suara ibu terdengar memanggilnya. Nenek Lale berkata jika semua itu bukan hanya mimpi belaka. Nenek berjalan ke tangga samping rumah untuk mengabulkan permintaan Kemal dalam mimpinya. Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Ruya. Seketika itu, Kemal tak kuasa menahan tangisnya saat nyawa ibu ikut melayang. Hari berikutnya, Jumat 23 Maret 2018, upacara pemakaman Nenek Lale digelar. Arzu, Kemal, dan Serap mengantar sampai ke tempat istirahat terakhir. Sementara Ruya menunggu di rumah tanpa tahu apa yang terjadi. Arzu berbohong pada Ruya jika nenek dirawat di rumah sakit dan belum bisa pulang. Begitu melihat Ruya menangis, Arzu panik bukan kepalang. Ternyata Ruya sedih karena nenek tidak suka kepada dirinya lagi. Ia ingat saat nenek mengusirnya dari kamar. Arzu menjelaskan jika nenek menderita penyakit lupa dan sering ngelantur saat berbicara. Ruya tak mau percaya dan berkata jika nenek mengetahui apa yang sudah dilakukan sang ayah. Malam harinya saat mobil Kemal berhenti di depan rumah, Kazim masuk ke dalam mobil itu. Ia sengaja menemui Kemal untuk meminta uang sebanyak 2 juta lira atau setara dengan 913 juta rupiah. Ia menyindir Kemal yang pindah ke rumah pamannya untuk melarikan diri dari para mafia. Kazim memeras uang Kemal setelah mengetahui kematian Mehmet. Kemal berkata jika ia tidak punya uang lagi karena semua tabungan sudah diberikan pada Kazim. Para mafia itu tetap memaksa dan mengancam akan memberi pembalasan jika Kemal terus berkelit. Ia memberikan tenggat waktu sebelum akhirnya pergi dari mobil itu. Kemal berusaha menenangkan diri dan masuk ke dalam rumah. Arzu, Serap, dan Ruya sudah menunggu di meja makan. Melihat Serap sibuk main HP, Kemal langsung marah besar. Pertengkaran hebat antara anak dan ayahnya membuat suasana menjadi runyam. Kemal sampai membanting kursi dan meja. Ia tak suka dengan sikap Serap yang tidak mempedulikan keluarga.
Serap sendiri kecewa dengan keputusan sang ayah yang memaksanya untuk ikut pindah ke rumah paman. Serap marah besar dan berkata jika semalam Ruya merengek minta tidur di kamarnya. Serap menjelaskan jika selama ini ia peduli dengan adiknya, namun ayah dan ibu selalu menyudutkannya. Bahkan Serap mengaku panik saat pagi hari tidak menemukan Ruya di kamarnya. Ruya membantah hal itu dan berkata jika semalaman dirinya tidak keluar dari kamar. Arzu membela Ruya karena gadis kecil itu tidak keluar dari kamarnya sejak tadi malam. Serap langsung lari masuk kamar karena merasa disalahkan oleh semua anggota keluarga. Ruya berbisik pada sang ayah jika semalaman ia tidak pergi ke kamar Serap. Ia yakin jika kakaknya itu mengarang cerita. Meral sempat mengintip dari pintu untuk menengahi keadaan, namun karena pertengkaran terhenti, ia pun kembali istirahat di dalam kamar. Suara penyihir masih terus terngiang di kepala. Di malam setelah ritual zulmat, Meral sudah berada di tengah hutan untuk mengubur Mehmet hidup-hidup. Nasnya, Kazim dan Samet memergokinya. Mereka menyelamatkan Mehmet dan mengancam Meral agar tidak mengganggu anak-anak pengemis binaan mereka. Gara-gara itu, Meral gagal memberikan tumbal untuk iblis zulmat. Hidupnya penuh dengan teror dan gangguan gaib karena belum melakukan janjinya. Di waktu yang sama, Samet memarahi Riza karena tidak mendapat uang dari hasil mengemis. Ia hendak menghukum Riza dengan memukul telapak tangannya. Seketika itu, sosok Mehmet muncul di hadapan pria itu dan menusuk perutnya menggunakan linggis. Sosok yang menjelma sebagai Mehmet itu berkata jika Samet seharusnya tidak menyelamatkannya malam itu. Tepat jam 11 malam, Ruya bangun dari tidurnya setelah mendengar suara nenek memanggil. Ia bisa melihat ada kuburan di dalam kamarnya sendiri. Nenek lalai merangkak kian kemari sembari berkata jika dirinya telah mati. Di luar jendela tampak sosok Kemal, Arzu dan Serap dengan wajah pucat pasi. Nenek berkata jika mereka sengaja membohongi Ruya atas kematiannya. Ruya berteriak ketakutan, namun nenek berkata jika di kuburan suara jeritan mereka tidak terdengar oleh manusia. Nenek merangkak mendekati Ruya dan gadis itu terbangun di mana Meral langsung memeluknya. Kemal dan Arzu ikut memeriksa ke kamar Ruya. Anak itu bertanya mengapa mereka berbohong tentang kematian nenek. Ia mengungkapkan jika nenek datang dalam mimpi dan berkata jika dirinya sudah mati. Ruya yang ketakutan merengek minta tidur bersama dengan Meral. Setelah mereka kembali ke kamar masing-masing, Kemal semakin tak senang dan sampai tidak bisa memejamkan mata. Bayangan ibunya masih melekat jelas di ingatan. Kemal melangkah pergi ke samping rumah dan menuju ke tangga tempat ibunya meninggal dunia. Samar-samar terdengar suara Ruya yang memanggil Mehmet dari ruang kosong di belakang rumah. Kemal menghampiri suara di mana Ruya dan Mehmet duduk di depan Arzu dan juga Serap. Kemal menangis melihat mereka berempat dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata jika Ruya sedang sakit keras dan butuh pertolongan Mehmet agar bisa hidup. Ia bertanya pada Arzu dan Serap siapa yang akan mereka pilih untuk tetap hidup. Apakah mereka akan memilih Ruya atau justru memilih Mehmet? Kemal mengulang pertanyaan yang sama berulang kali hingga tiba-tiba merasa cemas dengan mimpi mengerikan itu, Kemal langsung membangunkan istrinya. Ia meminta maaf pada Arzu karena telah melakukan kejahatan untuk menyelamatkan Ruya. Ia mengakui semua kesalahan itu dan meminta agar Arzu memaafkan dirinya. Tak berselang lama, Ruya masuk ke dalam kamar dan melihat ayahnya menangis terseduh-seduh. Arzu memeluk Ruya dan mulai mengejek Kemal. Ia bertanya apakah benar Kemal membunuh Mehmet demi menyelamatkan Ruya. Seketika itu, Kemal tersadar dari halusinasinya sendiri. Ternyata ia masih duduk di samping Rajang dan Arzu masih tidur pulas di depannya. Semua pengakuan itu tersimpan sebagai rahasia besar yang kelam. Di waktu yang sama, Meral tidak bisa tidur untuk menjaga Ruya yang ketakutan. Gadis itu sudah lelap di kamarnya dan tidur dengan tenang. Ia mendapat telepon dari Kazim yang hendak minta uang tutup mulut.
Setelah Mehmet kembali ke markas pengemis, Meral membayar mahal untuk mencari tahu keluarga Dr. Kemal. Kazim yakin ada maksud tersembunyi dari sikap Meral yang sangat mencurigakan itu. Ia mengancam hendak membunuh Meral jika wanita itu tidak memberinya uang. Meral menutup telepon sambil menangis. Ia ingat saat gagal mengubur Mehmet karena anak itu diselamatkan oleh Kazim. Penyihir Hira kecewa mengapa Meral baru menemuinya setelah lewat 3 hari dari waktu yang disepakati. Meral mengaku ketakutan karena telah gagal. Kini ia dihantui oleh iblis zulmat dan meminta bantuan penyihir untuk mematahkan kutukannya. Penyihir Hira mengungkapkan bahwa Kemal menggunakan darah Mehmet untuk ditransfusi ke tubuh anak perempuannya. Ia meminta Meral untuk menemukan anak Kemal yang mengandung darah iblis zulmat di tubuhnya. Hira memperingatkan bahwa Meral tidak memiliki banyak waktu. Ia harus bergegas sebelum iblis zulmat semakin murka. Sosok mengerikan itu selalu muncul dan menyiksa batin Meral. Saat ia ketakutan, rak meja mulai berguncang di mana Meral menyimpan jimat zulmat di dalamnya. Di waktu yang sama, Kazim hendak menemui Meral di rumah Dr. Kemal. Ia berkendara menggunakan mobilnya sendirian dan dihadang oleh 4 anak kecil pengemis jalanan. Kazim langsung bertanya pada Zikri dan Riza apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba bongkahan batu besar melayang ke arah Kazim hingga melukai kepalanya. Kazim melari masuk ke dalam mobil dan sosok Mehmet tersenyum lebar untuk membalaskan dendam atas apa yang selama ini diperbuat. Sementara itu, Kemal masih mendengar suara ibunya yang mengetahui soal Mehmet. Seonggok alat transfusi darah sudah tergeletak di kamar mandi rumahnya. Kemal langsung pergi ke kamar Lale untuk menyesali perbuatannya sendiri. Kemal berbicara di atas bantal ibunya hingga menemukan potongan rambut putih milik sang ibu. Tangisnya semakin pecah saat menyadari ibunya telah tiada. Seketika itu, Ruya dan Mehmet muncul dengan membawa selang transfusi darah. Mereka berdua pergi ke suatu tempat sembari berkata jika membunuh tidak akan bisa menyelamatkan Ruya. Kemal mengikuti 2 anak itu ke bangunan tua di samping rumah. Tak disangka tempat itu dipenuhi dengan lembaran mantra sihir dan diwarnai dengan merah darah. Boneka Ruya dan boneka Mehmet terbaring dalam satu ranjang yang sama. Kemal bersimpuh memperhatikan 2 boneka itu hingga tiba-tiba Kemal mendengar suaranya sendiri di ruang sebelah. Ia mengintip dari balik pintu dan melihat rekaman kejahatannya sendiri yang pernah dilakukan di masa lalu. Arzu, Serap, Ruya, dan Mehmet menyaksikan siaran ulang dari perbuatan jahat Kemal saat memindahkan darah Mehmet ke tubuh Ruya. Ia menjelaskan jika Ruya mengidap penyakit langka yang membuat darahnya harus terus berubah dan mendapat transfusi dari orang berbeda-beda secara berkala. Untuk mendapatkan pendonor darah terus-menerus, ia bekerja sama dengan sindikat pengemis anak yatim piatu dan memberikan banyak uang pada mereka. Hingga korban terakhir adalah Mehmet yang tak cukup umur untuk melakukan transfusi darah. Semua darah dalam tubuh Mehmet terkuras habis dan berpindah ke tubuh Ruya. Setelah menyaksikan kekejaman itu, mereka semua menoleh ke arah Kemal dan pria itu berteriak histeris di mana suaranya menggema sampai kamar Arzu. Wanita itu bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu meja. Ia melihat Ruya menunduk di pintu dan menghampiri anak bungsunya sendiri. Ruya sudah dirasuki oleh iblis zulmat yang gemar memangsa nyawa manusia. Tubuh Arzu tak bisa bergerak sementara Ruya berkata jika ia akan mati malam itu juga. Arzu menangis mendengar hal itu. Saat mentalnya hancur, tiba-tiba Orhan kembali melihat tanda bulan hitam di hasil tempaan besinya. Sosok Arzu yang kerasukan setan menghampiri Serap di dalam kamar. Gadis itu tidur dengan tenang tanpa menyadari ada bahaya besar sedang mendekat. Seketika itu Serap menangis setelah tubuhnya dirasuki iblis zulmat. Meral keluar dari kamar dan bertemu Azru serta Serap yang sudah dirasuki iblis. Mereka berdua memperingatkan Meral untuk mengubur Ruya malam itu juga. Mereka tak mau ada kegagalan lagi dan Meral harus bisa melakukannya dengan segera.
Meral mengintip keluar jendela di mana lubang tanah sudah digali cukup dalam. Ia mengambil selang dan plester dari rak meja Pak Dokter. Di waktu yang sama, Orhan mulai mencari sumber bencana yang selama ini mengusik ketenangan batin. Meral membangunkan Ruya dan membujuk anak itu untuk main game bersama. Ia mencontohkan apa yang akan dilakukan Ruya. Gadis itu dibekap mulutnya menggunakan plester dan ditutup kepalanya menggunakan karung goni bersimbol zulmat. Selang transfusi darah akan digunakan sebagai pengikat tangan Ruya agar tidak bisa menggali saat dikubur hidup-hidup. Ruya yang sangat polos justru tertawa melihat Meral ditutupi karung. Meral membawa anak itu ke halaman belakang rumah dan memberi pelukan hangat untuk terakhir kalinya. Di waktu yang sama, Orhan sudah sampai di depan rumah Kemal untuk menyelamatkan mereka dari kutukan iblis zulmat. Suara iblis terdengar dari dalam rumah itu. Mereka memperingatkan Orhan untuk tidak ikut campur karena kematian akan menghampiri. Orhan sama sekali tak peduli dan dengan mantap pria itu masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Ia mendapatkan bisikan gaib untuk turun ke lantai dasar. Di sana, Arzu dan Serap sudah tak sadarkan diri karena dirasuki oleh iblis zulmat. Orhan masih belum bisa melihat sosok gaib yang bernaung di tempat itu. Ia berdoa pada Allah agar diberi penglihatan untuk menyelamatkan keluarga itu. Di waktu yang sama, Meral sudah mengikat tangan Ruya dengan selang darah. Kini ia memplester mulut gadis itu dan kepalanya ditutup karung goni. Orhan memaksa Serap untuk berbicara dan menyebut namanya. Iblis itu masih bersikeras hendak mengusir Orhan. Mereka tak mau kehilangan mangsa dan mengancam hendak mengganggu Orhan jika terus-terusan ikut campur. Pria itu terpaksa menggunakan cara kasar untuk mengalahkan kekuatan iblis. Ia bisa merasakan kejahatan yang sangat besar di dalam rumah itu. Ia kembali bertanya apa yang terjadi di sana. Ia memaksa iblis untuk menyebut nama aslinya. Arzu yang kerasukan pun menoleh ke arah Orhan. Mereka berdua bersiap melakukan penyerangan hingga tiba-tiba Orhan mencekik leher mereka berdua sembari membaca doa kepada Allah, Tuhan semesta alam. Seketika itu tubuh Orhan ditarik ke alam iblis di mana Arzu dan Serap menjadi tawanannya. Mereka mengungkapkan bahwa seorang pria telah membunuh seorang putra dan ayahnya untuk segenggam tanah. Pria lain memaksa anak kecil yang tidak bersalah untuk bekerja dan merampas uang mereka. Sementara si wanita menyerukan ritual untuk membunuh semua keluarga musuhnya agar dendam terbalaskan. Dan yang terakhir, alasan mereka mengganggu keluarga itu adalah karena sang dokter gila yang menguras darah anak lain untuk menjaga putrinya sendiri agar tetap hidup. Orhan bertanya apa dosa Ruya dan mengapa harus ditumbalkan. Iblis itu masih bersikeras jika mereka akan mengambil apa yang seharusnya. Manusia itu telah berbuat kesepakatan dengan iblis. Orhan melawan kekuatan ganas itu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Meski mereka kalah, iblis itu masih bersikeras hendak mengambil nyawa Ruya. Mereka mengusir Orhan dari tempatnya. Orhan mulai menengadahkan kepala dan ia meminta pertolongan dari Yang Maha Penolong dan meminta rahmat dari Yang Maha Pengasih. Meral yang sibuk mengubur tubuh Ruya ternyata begitu melihat Hasan muncul di depan mata. Sosok arwah putranya itu tampak rapi seperti sedia kala. Hasan berkata jika ibunya tidak perlu menumbalkan Ruya karena semua sudah berakhir. Orhan mengucap hamdalah setelah semua orang kembali tersadar dari kerasukan. Meral pun melepaskan plester yang menutupi mulut Ruya. Ia berkata jika permainan telah usai dan mengusap lembut wajah anak itu. Sementara Kemal menderita dengan kejahatannya sendiri. Ia menangis sendirian sembari menggenggam rambut ibunya. Ruya mengesap kepala ayahnya sembari berkata jika ia masih menyimpan boneka Mehmet. Nenek Lalim berkata jika selama ini Ruya tidak menderita penyakit apapun.
Membunuh Mehmet tidak akan merubah takdir manusia. Kemal baru tersadar dari kegilaannya sendiri. Setelah kejadian itu, Meral, Arzu, dan Serap, dan Ruya masih tinggal di rumah yang sama. Ruya sama sekali tidak menderita penyakit apapun. Kemal mengidap penyakit mental dan berusaha membuat putrinya terlihat sakit parah di mata keluarga. Gangguan psikologis yang diderita Kemal berupa sindrom MPP karena memiliki ibu yang abusive. Kemal menjalani perawatan jiwa selama 6 tahun di rumah sakit pusat. Kisah dalam film ini dituliskan berdasarkan pengakuan Meral dan disamarkan setiap nama dan karakternya. Orhan berdiri di atap rumah sembari menatap terbitnya matahari. Kejadian itu adalah titik balik yang membawa kehidupan Orhan ke puncak kejayaannya, dan film pun berakhir. Dunia kutukan dan balas dendam menjadi ciri khas dari serial film Sijin, di mana pada akhirnya manusia harus senantiasa kembali pada pertolongan Allah. Dengan mengangkat tema Islam dan realisme kehidupan, film ini mengungkapkan teror pasca santet yang terjadi jika tumbal gagal dipersembahkan. Teror mencekam selama 3 hari penuh berhasil membuat penonton bergidik ketakutan. Pada intinya, di saat manusia tertimpa ujian yang sangat berat hingga tak mampu mengatasinya, maka jalan kembali hanya pada Allah. Syirik adalah dosa besar yang bertentangan dengan prinsip tauhid Islam, yaitu keesaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau, itu ketara.